Hai, selamat datang di channel Ronald Huta Galung, channel yang berbagi berbagai hal terkait dengan motivasi, inspirasi, dan pengembangan diri. Buat kamu yang baru pertama kali join di channel ini berisi berbagai hal terkait dengan bagaimana membangun motivasi di dalam diri, kemudian menemukan inspirasi untuk berhasil, dan pastinya ada tips dan trik dalam mengembangkan diri, khususnya dalam hal berkomunikasi, kemudian bagaimana menjadi seorang pemimpin. Nah, video kali ini khusus saya buat untuk kamu yang baru saja masuk ke perguruan tinggi. Judulnya adalah mau masuk semester 1, ngapain aja ya? Nah, silahkan buat kamu yang mungkin sudah mahasiswa tingkat lanjut atau sudah bukan lagi mahasiswa dan merasa bahwa video ini tidak relevan buat kamu, boleh kamu skip. Namun kalau kamu memilih untuk pengen tahu kira-kira ada ilmu ataupun hal yang bermanfaat yang bisa kamu dapatkan dari video ini, saya ucapkan terima kasih. Yuk kita bahas apa saja yang penting untuk kamu lakukan saat kamu berada di semester 1. Kita mulai dari yang pertama. Yang pertama adalah kamu butuh pelajari sistem pembelajaran di kampus. Karena ketika kamu berada di semester 1, secara otomatis kamu akan mendapati ada perbedaan saat kamu masih SMA dan saat kamu kuliah. Nah, sistem pembelajaran di kampus itu menggunakan sistem SKS, di mana dalam satu semester kamu biasanya sih untuk mahasiswa baru itu masih diwajibkan untuk mengambil mata kuliah secara paket. Ada yang 22 SKS, ada yang 20 SKS, bahkan ada yang 24 SKS. Nah, kamu butuh pelajari apa yang dimaksud dengan kuliah dengan satu SKS. Seperti itu ya. Nah, saya sudah bahas penjelasannya di video saya sebelumnya. Saya akan sertakan ya linknya. Dan kamu bisa lihat penjelasannya pada video tersebut. Nah, sekarang yang kedua. Yang butuh kamu lakukan ketika kamu masuk di semester 1 adalah mulailah dengan membuat target. Target jangka menengah, yaitu berkaitan dengan kamu targetnya ingin lulus nanti itu di wisudanya kapan, kemudian dengan IPK berapa. Nah, kamu lulus wisuda kapan, dengan IPK berapa, predikat apa, itu adalah hal yang penting yang harus kamu setting dari semester 1. Kenapa? Karena untuk misalnya kamu punya target bisa lulus dengan predikat cum laude, maka predikat cum laude itu tidak bisa kamu dapatkan ketika kamu sebatas kemudian mulai serius menyiapkannya saat semester 3, semester 5, atau bahkan semester 7. Kenapa? Karena predikat cum laude itu adalah hasil dari akumulasi proses yang kamu jalani dari semester 1. Begitu juga ketika kamu pengen misalnya mungkin nanti wisudanya itu dengan IPK 3,8 atau bahkan IPK-nya 4. Maka IPK yang bagus itu harus kamu set sejak semester awal agar kemudian kamu bisa mendapatkan sesuai dengan yang kamu harapkan. Buat kira-kira kamu pengen targetnya wisudanya kapan dan IPK-nya berapa. Itu hal kedua yang penting kamu lakukan saat kamu masih ada di semester 1. Selanjutnya, yang ketiga, hal penting lainnya yang butuh kamu lakukan adalah kamu butuh belajar, cara belajar. Ya, belajar cara belajar. Perkuliahan di kampus itu beda dengan pembelajaran di sekolah. Cenderungnya perkuliahan di kampus itu mahasiswa dituntut untuk bisa belajar secara mandiri, ya, dengan kecepatan belajar yang cukup tinggi karena ada banyak mata kuliah yang harus kamu tuntaskan disertai dengan tugas-tugas, maka kamu butuh punya kecepatan belajar yang tinggi. Dan kecepatan belajar yang tinggi itu hanya bisa kamu dapatkan kalau kamu belajar cara belajar.
Kamu butuh belajar bagaimana cara membaca cepat. Sehingga ketika ada tugas-tugas yang mewajibkan kamu untuk baca, kamu punya kecepatan baca yang itu bisa mengimbangi banyaknya kuliah yang harus kamu ikuti. Kamu butuh belajar bagaimana cara membuat catatan yang efektif. Sehingga dari ketika kamu belajar, kamu menyimak penjelasan dari dosen, kamu bisa buat satu catatan yang itu sekali kamu mencatat, kamu sebenarnya sedang merekam di dalam pikiran kamu, dan ketika kamu butuhkan, catatan itu akan sangat membantu. Kamu mudah untuk memahami apa yang dicatat dan apa yang ada dalam catatan itu hal-hal yang betul-betul kamu perlukan. Kemudian, selain belajar bagaimana mencatat, kamu juga butuh belajar bagaimana meningkatkan kemampuan kamu di dalam mengingat, ya. Jadi, cara menghafal secara efektif. Bagaimana dalam waktu singkat kamu bisa menghafal banyak hal, dan apa yang kamu hafalkan, apa yang kamu ingat itu bertahan lama. Sehingga ketika kamu ujian, kamu dalam posisi mengikuti tes, maka mudah kamu untuk merecall, memanggil kembali semua hal yang butuh kamu ingat tadi gitu. Dan yang terakhir adalah kamu butuh belajar bagaimana cara mengerjakan ujian, cara mengikuti ujian, cara menuntaskan ujian. Nah, keterampilan-keterampilan ini banyak tidak diajarkan di sekolah, bahkan termasuk di kampus. Sehingga kamu butuh cari tahu hal itu, kamu butuh pelajari hal itu. Oke, kita masuk yang keempat, tentang apa yang kamu butuh lakukan ketika kamu di semester 1. Saya sarankan di semester 1 kamu sudah punya mentor. Apa itu mentor? Mentor itu adalah orang yang bisa membantu kamu, mengarahkan kamu pada apa yang sebaiknya kamu lakukan dan membantu kamu untuk menyampaikan apa yang harusnya kamu tidak lakukan. Ya, jadi mentor ini biasanya adalah bisa kamu pilih dari senior kamu, ataupun misalnya kamu punya kakak kos yang lebih dulu kuliahnya dibandingkan kamu, atau mungkin kamu punya kenalan alumni, siapapun. Pada prinsipnya adalah mentor ini adalah orang yang lebih tua dari kamu, lebih dewasa dari kamu, yang sudah menjalani kehidupan kuliah itu seperti apa, sehingga dia bisa memberikan kamu nasihat tentang apa yang baiknya kamu lakukan dan apa yang baiknya kamu tidak lakukan. Nah, dalam memilih mentor, sebaiknya kamu hati-hati. Sebaiknya kamu betul-betul selektif. Pastikan orang yang kamu jadikan mentor pertama adalah orang yang prestasi akademiknya bagus. Jangan kemudian kamu sebatas cari mentor yang menurut kamu nyaman, menurut kamu enak diajak ngobrol. Sementara orang ini sendiri itu punya masalah dengan kuliahnya. Jangan-jangan ataupun bisa jadi kamu akhirnya hanya akan kemudian menduplikasi, mengikuti masalah orang ini saat kuliah. Kedua, selain dia sebaiknya adalah orang yang prestasi akademiknya bagus, cari orang yang juga aktif di dalam organisasi, sehingga kamu bisa mendapatkan role model, teladan yang ideal untuk kamu jadikan sosok yang kamu ikuti. Nah, cari mentor. Sekarang yang kelima. Yang kelima yang butuh kamu lakukan di semester 1 adalah kamu butuh segera temukan teman belajar yang bisa saling dukung. Nah, biasa di semester 1 itu adalah semester di mana kamu kenal dengan orang-orang baru, dengan teman-teman baru. Nah, sesegera mungkin kamu temukan orang yang kira-kira sefrekuensi dengan kamu. Cara berpikirnya sama dengan kamu, punya semangat yang sama dengan kamu. Ingat, walaupun misalnya dalam satu angkatan itu ada banyak orang yang bisa kamu jadikan teman, tapi kamu harus tahu bahwa tidak semua orang datang ke kampus itu dengan tujuan yang sama. Ya, bisa jadi ada yang dia kuliah hanya dikarenakan ya dia menjalani kehidupannya ya setelah SMA, ya mau nggak mau kan harus kuliah. Ada yang kuliah di jurusan yang sama dengan kamu bukan karena memang dia suka jurusan itu, tapi karena terjebak atau karena tidak ada pilihan lain dan sebagainya. Atau bahkan ada orang yang kuliah hanya karena sekedar untuk ya mengisi waktu saja, karena dia punya target lainnya setelah itu.
Dengan memilih teman yang tepat, itu akan membantu kamu untuk akhirnya punya satu lingkungan positif yang bisa menjadi support system untuk kamu berprestasi dan kemudian menjalani kehidupan kuliah dengan baik. Yang keenam, kamu butuh sejak awal kuliah membiasakan diri untuk baca buku. Fokusnya adalah pada buku-buku pengembangan diri. Nah, kalau baca buku kuliah itu adalah hal yang wajib, tapi kamu butuh menyeimbangkan diri kamu, mengisi diri kamu dengan kebiasaan baru, yaitu membaca buku-buku pengembangan diri yang berisi tentang motivasi, strategi sukses, mengubah cara berpikir, dan sebagainya. Saya rekomendasikan kamu untuk baca buku ini. Ternyata berprestasi itu mudah ya. Jadi di dalam buku ini berisi mindset penting apa yang butuh kamu miliki untuk membuat kamu menjadi orang yang berprestasi, orang yang sukses dalam kehidupan, orang yang sukses di kelas. Kemudian berisi strategi bagaimana bisa mendapatkan nilai bagus di sekolah, di kelas, dan tentunya bagaimana menjadi orang yang menjadi pemenang di kehidupan. Nah, yang ketujuh, yang butuh kamu lakukan saat kamu di semester 1 adalah kamu butuh untuk bangun kebiasaan positif. Nah, buat kamu yang khususnya kuliahnya jauh dari keluarga, artinya kamu butuh ngekos, ini adalah kesempatan untuk kamu membangun karakter, melatih satu kebiasaan baru. Kalau di rumah misalnya mungkin kamu biasanya melakukan hal-hal yang sifatnya penting itu harus selalu diingatkan oleh orang tua, maka ketika kamu ngekos ataupun kamu jauh dari orang tua, kamu butuh latih untuk misalnya secara disiplin bangun pagi, kemudian olahraga misalnya, belajar secara mandiri, termasuk misalnya kebiasaan positif itu adalah membersihkan diri, merapikan kamar sendiri, dan berbagai macam halnya. Nah, kebiasaan-kebiasaan positif yang kamu bangun dari semester 1 ini akan menentukan bagaimana kebiasaan yang terbentuk pada semester 2, semester 3, dan dampaknya adalah pada bagaimana kamu bisa lulus sesuai dengan yang kamu cita-citakan tadi atau tidak. Kamu bisa lulus dengan IPK yang kamu inginkan atau tidak. Semuanya pondasinya ada pada kebiasaan yang positif yang kamu bangun sejak awal. Dan yang kedelapan, yang terakhir adalah hal penting yang harus kamu lakukan di semester 1 adalah pastikan, kamu harus berupaya semaksimal mungkin memastikan semua mata kuliah yang kamu ikuti di semester 1 nilainya A, nilainya maksimal. Tujuannya apa? Tujuannya yang pertama adalah agar membangun motivasi di dalam diri kamu untuk menyongsong semester 2 dan semester selanjutnya dengan lebih baik. Ketika kamu mendapati diri kamu berprestasi di semester pertama, ini akan menjadi motivasi buat kamu lebih bersemangat untuk ada optimisme itu untuk bisa meraih prestasi lagi di semester 2 dan sebaiknya. Sebaliknya, ketika misalnya kamu di semester 1 nilainya jelek dan kamu gagal di dalam bagaimana memaknai kondisi itu, bisa jadi kamu akan kehilangan motivasi, nggak bersemangat, dan pada akhirnya ini mempengaruhi bagaimana ritme belajar kamu, bagaimana ritme prestasi kamu di semester-semester yang akan datang. So, pastikan target kamu nilai di semester 1 itu A atau maksimal semuanya. Keuntungan yang kedua, kalau nilai kamu A adalah kamu akhirnya bisa mendapatkan kesempatan untuk mengambil SKS secara maksimal di semester yang akan datang. Dan ini adalah tentunya sangat menguntungkan buat kamu untuk bisa melakukan percepatan studi. Ya, jadi kalau kamu misalnya bisa mengambil maksimal SKS dalam satu semester 24, why not itu? Kamu ambil 24 sehingga kamu bisa misalnya punya target bisa wisuda kurang dari 4 tahun. Di semester 7 kamu sudah bisa mulai proposal skripsi dan sebagainya. Oke, semoga video ini bermanfaat. Jika kamu berkenan, silakan klik subscribe dan tombol loncengnya agar kemudian video-video bermanfaat seperti ini bisa kamu dapatkan notifikasinya. Sukses selalu.